Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari pembagian suku banyak. Masih dalam serial pembelajaran suku banyak. Untuk membagi suatu suku banyak dengan pembagi X dikurangi C ada dua cara, yaitu dengan metode pembagian bersusun. Pembagian suku banyak hampir sama dengan pembagian bilangan. Ketika membagi 57 dengan 5, tentu saja hasil baginya adalah 11 dan sisanya 2 dengan rincian sebagai berikut. 57 dibagi 2 akan sama dengan 11. 11 itu 55, sehingga sisanya adalah 2/5 tentunya. Nah, seperti ini. Kemudian yang 5 dinamakan pembagi, kemudian 11 hasil bagi, dan 2/5 adalah sisanya. Sedangkan 57 adalah yang dibagi. Jika Fx dan Px adalah suku banyak dengan Px tidak sama dengan 0, maka ada suku banyak tunggal Hx dan Sx, di mana Sx adalah 0 atau suku banyak yang memiliki derajat kurang dari derajat Px. Atau seperti ini, Fx dibagi dengan Px akan sama dengan Hx plus Sx dibagi dengan Px, atau Fx sama dengan Px plus Hx ditambah Sx. Suku banyak Px disebut sebagai pembagi, Hx merupakan hasil bagi, dan Sx merupakan sisa. Inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Contoh: tentukan hasil bagi dan sisa dari 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 7x plus 1 dibagi dengan x min 2. Apabila kita dengan menggunakan metode susun kedua suku banyak sebagai berikut. Ini adalah yang dibagi, ini adalah pembaginya. Kemudian bagi suku pertama dengan suku pertama. Jadi ini ada 3x pangkat 4, kita bagi dengan x, sehingga hasilnya tentu saja akan sama dengan 3x pangkat 3. Berasal dari 3x pangkat 4 dibagi dengan x, hasilnya adalah 3x pangkat 3. Kemudian kalikan pembaginya dengan 3x pangkat 3. Jadi yang ini kita kalikan dengan ini, 3x pangkat 3 dikalikan dengan x min 2, sehingga dia akan sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 6x pangkat 3, karena ini 3x pangkat 3 kali min 2. Kemudian setelah itu kita kurangkan terbagi dengan hasil yang diperoleh. Jadi ini 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangkan dengan 3x pangkat 4 min 6x pangkat 3. Tentu saja hasilnya adalah sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3. X pangkat 3 ini kemudian ditambahkan dengan ini 2x kuadrat. Dia menjadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Kemudian ini kita bagi dengan x min 2. Tentu saja ya, x pangkat 3 sebagai x pangkat 3 plus 2x kuadrat dibagi dengan x min 2. Tentu saja yang suku pertamanya ini yang dibagikan dengan suku pertamanya ini. Jadi x pangkat 3 dibagi dengan x. Tentu saja hasilnya adalah x kuadrat. Ya, hasilnya adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kemudian kita kalikan lagi dengan ini, dengan x min 2. Nah, ini ya. Kalikan pembagi dengan x kuadrat dan kita kurangkan. Kita kalikan x kuadrat ini dengan x, dia menjadi x pangkat 3. Kemudian x kuadrat ini dengan min 2x, dia menjadi 2x kuadrat. Seperti itu terus ya, ini dikurangkan ya. Setelah dikurangkan tentu saja ini hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian ini diturunkan 7x nya ini.
min 7x-nya ini kita turunkan. Nah, ini kan min 7x. Kemudian ini kita bagi lagi dengan ini. Seperti porogapit, kalau pembagian biasa juga seperti itu ya. Jadi 4x kuadrat min 7 ini kita bagi dengan x min 2. Nah, suku pertamanya ini 4x kuadrat ini kita bagi dengan x. Tentu saja dia menjadi hasilnya adalah plus 4x. Plus 4x ini ya kita kalikan dengan pembaginya yaitu x min 2, sehingga dia akan menjadi 4x kuadrat tentu saja min 8x. Terus dikurangi lagi, prosesnya seperti itu terus menerus. Dikurangi lagi, ini dikurangi tentu saja ini habis ya depannya. Kemudian ini hasilnya ada min 7x dikurangi 8x, dia menjadi plus x. Nah, plus x ini diturunkan lagi satunya ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini diturunkan, jadi x plus 1 ini kita bagi dengan x ya, di depannya ini x ini kita bagi dengan x, tentu saja hasilnya adalah 1 kan, ini hasilnya 1 ini ya kita kalikan lagi dengan ini tentu saja ya, dikalikan sehingga dia akan menjadi x min 2. Kemudian prosesnya terus ini kita kurangkan. Nah, kita kurangkan menjadi 3. 3 ini kan dibagi ini sudah nggak bisa ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan sisa ya. 3 ini dinamakan sisa, ini adalah hasil baginya 3x pangkat 3 plus x kuadrat plus 4x plus 1. Kemudian ini pembaginya, ini yang dibagi ya. Seperti pembagian susun biasa kalau kita mempelajari pembagian dengan angka misalnya. Kalau menghitung 55 dibagi dengan 6, juga kan caranya seperti ini. 55 sini dibagi 6, terus nanti hasilnya sini dan kemudian dikalikan dan seterusnya sampai akhirnya sisanya berapa. Oke, jadi hasil baginya adalah ini. 3x pangkat 3 plus x kuadrat plus 4x plus 1. Dan sisanya ini, sisanya adalah 3. Biasa ditulis dengan 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 7x plus 1 akan sama dengan x min 2 dikalikan dengan 3x pangkat 3 plus x kuadrat plus 4x plus 1. Tentu saja sisanya adalah plus 3. Kemudian tadi ada kita menggunakan cara bersusun, cara yang kedua adalah dengan cara Horner atau dengan skema. Tentu saja harapannya adalah lebih sederhana. Cara Horner merupakan metode cepat untuk membagi suku banyak, tetapi cara ini hanya dapat digunakan jika pembaginya x min k ya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari 3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 7x plus 1 dibagi dengan x min 2. Sama seperti tadi soalnya. Nah, kita buat dulu ya. Kita buat skemanya. 3 min 5 2 min 7 1. Kemudian di sini 2. Kemudian setelah itu ini 3 kita turunkan, 3 ini kemudian kita kalikan 2. Dia menjadi 6. Kita jumlahkan ini 1. Kemudian kita kalikan 3. 1 kali 3 1 kali 2, mohon maaf, kali ini kalinya 2. Ini menjadi 2. 2 tambah 2 4. 4 kali 2 8. 8 min 7 dia 1. 1 ini 1 kali 2 2. Kemudian ini dijumlahkan. Nah, 3. 3 ini merupakan sisanya. Sedangkan hasil baginya adalah 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 4x plus 1 dari koefisien ini. Tentu saja lebih sederhana dari pakai cara susun. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai A. Jika x pangkat 3 plus ax kuadrat min 4x plus 3 dibagi dengan x min 5 mempunyai sisa 283. Kalau ada soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya seperti biasa. Kita buat dulu skemanya. Koefisiennya adalah 1 ini ya, dari tertinggi, pangkat tertingginya ini x berarti 1. Kemudian A min 4 3. Nah, kita buat skemanya seperti ini. Kemudian ini 5-nya di sini seperti biasa. 5 ini 1 ini kita turunkan ya. Kemudian hasilnya 1 tentu saja. 1 ini dikalikan dengan 5. Hasilnya 5. Kemudian ditambahkan menjadi A plus 5.
setelah itu dikalikan dengan 5 tentunya, dia menjadi 5A plus 25, kemudian ditambahkan, dia menjadi 5A plus 21, berasal dari 5A plus 25 dikurangi 4, kemudian ini dikalikan dengan 5, tentu saja hasilnya adalah 25A ditambah 105. Kalau dijumlahkan, dia akan ketemu 25A plus 108. Nah, inilah yang merupakan sisa. Kemudian karena sisanya 283, berarti 25A ditambah 108 sama dengan 283, atau 25A tentu saja akan sama dengan 283 dikurangi 108 akan sama dengan 175. Kemudian berarti 25A sama 175, maka A-nya sama dengan 7. Nah, seperti itu caranya. Contoh yang kedua, tentukan nilai A jika 4x pangkat 4 min 20x pangkat 3 plus 3x kuadrat min AX plus 20 habis dibagi. Kalau habis dibagi itu berarti tidak bersisa. Kalau tidak bersisa, berarti nanti kita urutkan dulu koefisiennya seperti biasa dari derajat tertinggi yaitu 4, setelah 4 tentu saja ini min 20, kemudian 3, min A, dan 20. Pastikan urutan koefisiennya dari derajat tertinggi. Ya. Kemudian 4 ini kita turunkan, tentu saja ini 4, maksudnya diturunkan ini ya, 4 ya, atau ini ya ditambah 0 karena di sini nggak ada, ditambah 0, 5 ya, dikali 4 ini dikalikan dengan 5. Hasilnya 20 dikurangi 20, 0 kali 5 sama dengan 0, kemudian di sini adalah 3 tambah 0, tentu saja sama dengan 3 kali 5 tentu saja akan sama dengan 15, berarti di bawahnya adalah 15 min A, kemudian dia harus dikalikan dengan 5, akan menjadi 75 min 20, min 5A maksudnya, kemudian ditambah dengan 20, tentu saja dia menjadi 95 min 5A. Nah, ini kalau habis dibagi ini berarti sisanya harus sama dengan 0 karena ini merupakan sisa. Habis dibagikan sisanya sama dengan 0. Nah, berarti 95 dikurangi 5A sama dengan 0. Tentu saja A-nya akan sama dengan 19. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mempunyai soal seperti ini misalnya, tentukan K jika X kuadrat plus KX plus 4 dibagi dengan X min 1 dan X plus 1 memberikan sisa yang sama. Jadi dibagi dengan X min 1 dan dibagi dengan X plus 1, sisanya adalah sama. Kita lihat, seperti biasa. Kita buat skemanya. Skema diurutkan koefisiennya. 1, tentu saja 1, K, kemudian 4. Ya. Kemudian kita bagi dengan X min 1, berarti di sini 1. Kemudian seperti biasa 1 ini dikurangi dengan ini, dikurangi cos A, kurangi 0, berarti dia akan sama dengan 1 atau ditambah, mohon maaf. Kemudian 1 ini, nah, 1 ini kita kalikan 1, yang berarti 1. Kemudian K ditambah 1, K plus 1. K plus 1 dikalikan 1, K plus 1. Ya. Nah ini K plus 1, kemudian dijumlahkan, dia menjadi K plus 5. Ini merupakan sisa. Jadi kalau dibagi dengan X min 1, sisanya K plus 5. Kemudian bagaimana kita bagi dengan X min 1? X plus 1, mohon maaf. Nah ini sama koefisiennya, kita urutkan 1, K, 4. Ya, nah seperti ini min 1 tentu saja, karena ini harus X plus 1, jadi ini min 1. X plus 1 sama dengan 0 ya. Sehingga X-nya min 1. Sini min 1, ini seperti biasa. Ini akan sama dengan 1 tentu saja. 1 ini kita kalikan min 1, dia menjadi min 1, dijumlahkan, dia menjadi K min 1, kemudian dikalikan dengan min 1, dia menjadi 1 plus K, ditambahkan menjadi 5 min K. Nah, ini juga namanya sisa. Memberi sisa yang sama, itu berarti apa? Berarti K plus 5 yang ini harus sama dengan 5 min K. Tentu saja, ya.
2K sama dengan 0 atau K-nya sama dengan 0. Oke, ya bisa dibuktikan kalau K-nya sama 0, persamaan tersebut menjadi X kuadrat plus 4. X kuadrat plus 4 itu kalau dibagi dengan X min 1, artinya X-nya diganti dengan 1, dia menjadi 1, ya. 1 kuadrat kan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Sisanya 5. Kemudian juga jika dibagi dengan X min 1, X plus 1, berarti kan X-nya min 1. Min 1 kuadrat itu kan sama dengan 1 ditambah 4 juga sama dengan 5. Nah, ternyata dia memberikan sisa yang sama, yaitu 5. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang pembagian suku banyak dengan demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.